Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Oktavia Ramadina dengan NPM 202143502619. Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan program aplikasi tugas akhir yang diajukan untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar sarjana berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan di PT Solusi Pembayaran Nasional menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Langkah pertama, kita perlu membuka aplikasi exam untuk mengaktifkan Apache dan MySQL. Setelah keduanya aktif, kita akan membuka aplikasi NetBeans untuk menjalankan aplikasi SPNPay. Klik Run, lalu akan muncul tampilan login yang terdapat username serta password. Pertama, kita perlu masukkan username-nya terlebih dahulu. Lalu password, lalu klik login, maka login berhasil dan akan muncul ke dalam dashboard. Ini merupakan tampilan utama ketika kita membuka aplikasi SPNPay. Di sini terdapat menu data karyawan, skala kriteria, penilaian, perhitungan AHP, peringkat, laporan, serta terdapat profil perusahaan. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam menu data karyawan. Di dalam menu data karyawan ini terdapat inputan ID karyawan, nama, alamat, jenis kelamin, serta divisi. Juga terdapat button simpan, bersihkan, ubah, hapus, serta tombol cari. Pertama, kita akan melakukan penyimpanan data karyawan terlebih dahulu. Pertama, kita perlu masukkan ID karyawan, misalkan SPN 250021. Dengan nama karyawannya Hanan, alamat misalkan Depok, lalu jenis kelaminnya laki-laki, dan divisi misalkan tech support. Kita klik simpan, maka data akan berhasil tersimpan di dalam tabel data karyawan. Di sini terdapat button bersihkan yang berfungsi untuk membersihkan inputan yang ada pada data karyawan. Misalnya seperti ini. Lalu kita akan mengubah data karyawan. Caranya adalah dengan memilih salah satu data yang ada pada tabel, misalkan Hanan, lalu kita akan melakukan perubahan di alamatnya, misalkan Bekasi, lalu kita klik tombol ubah, maka data akan berhasil terubah. Lalu kita akan melakukan penghapusan data karyawan. Caranya adalah dengan memilih salah satu tabel data karyawan, kita klik hapus, maka klik yes, maka data akan berhasil terhapus. Lalu di sini berfungsi untuk mencari data karyawan. Kita akan mencari nama Amanda. Apakah ada di dalam tabel data karyawan? Data karyawan yang bernama Amanda terdapat di dalam tabel data karyawan. Lalu untuk kembali ke menu dashboard, kita perlu menekan atau mengklik tombol kembali. Kita akan masuk ke dalam menu skala kriteria. Di dalam menu skala kriteria ini terdapat inputan matriks perbandingan kriteria, tabel matriks nilai kriteria, tabel indikator dan nilai, serta tabel subkriteria beserta nilainya. Pertama, kita perlu melakukan inputan matriks perbandingan kriteria dengan input skala kriteria 1 sampai 9. Dan kita akan masukkan angka 3, 4, 3, 2, 4, 2. Lalu kita klik button hitung. Maka akan muncul pop-up nilai CR sama dengan 0,88 dan menghasilkan perbandingan yang konsisten. Untuk menyimpan data tabel matriks nilai kriteria ini, kita perlu klik button simpan, maka data berhasil tersimpan ke database. Dan button bersihkan ini berfungsi untuk membersihkan inputan matriks perbandingan kriteria. Lalu kita akan kembali ke menu dashboard atau menu utama. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam menu penilaian. Di dalam menu penilaian ini terdapat button cari untuk mencari nama karyawan menggunakan ID karyawan.
Di sini juga terdapat subkriteria kehadiran, subkriteria disiplin, subkriteria kerjasama tim, serta subkriteria tanggung jawab. Kita akan lakukan penginputan data penilaian. Misalkan kita akan cari ID karyawan SPN 2500 bahkan 35. Terdapat data karyawan yang bernama Siti, maka kita lakukan penilaian dengan memilih subkriteria kehadiran yaitu 50%. Lalu subkriteria disiplinnya kita misalkan pilih disiplin, kerjasama tim subkriteria kita pilih yang sangat memuaskan, lalu subkriteria dari tanggung jawab kita pilih yang kurang. Dan maka nilai ini tuh berdasarkan pada skala kriteria. Lalu kita klik simpan. Maka data berhasil tersimpan. Lalu bersihkan jika ingin membersihkan inputan yang ada pada penilaian. Lalu klik ubah. Seperti sebelumnya, kita memilih salah satu data, lalu kita lakukan perubahan. Kita klik ubah. Maka data berhasil terubah. Untuk menghapusnya, kita pilih salah satu data yang ada pada tabel, lalu kita klik hapus. Yes, maka data terhapus. Lalu kembali ke menu dashboard, lalu kita akan masuk ke dalam menu perhitungan AHP. Di dalam perhitungan AHP ini terdapat tabel data penilaian. Lalu terdapat tabel hasil akhir yang berfungsi dengan mengklik atau menekan tombol hitung. Maka muncul pop-up perhitungan selesai dan data tersimpan ke database. Lalu kita kembali ke menu dashboard dengan mengklik tombol kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke menu peringkat. Di dalam menu peringkat ini terdapat tabel yang berisikan nama, total skor, serta peringkat. Dengan menampilkan button tampilkan, maka akan tampil data peringkat dan akan tersimpan ke dalam database. Ini merupakan peringkat dari yang terbesar hingga terkecil, dengan perolehan data karyawan yang bernama Andika, total skor 0,484, sehingga mendapatkan peringkat pertama. Lalu terdapat data karyawan yang bernama Amanda dengan total skor 0,191, yang mendapatkan peringkat terakhir atau peringkat ke-7. Kita kembali ke menu dashboard. Di dalam dashboard ini terdapat menu laporan. Di dalam menu laporan terdapat laporan data karyawan, skala kriteria, penilaian, perhitungan AHP, serta peringkat. Untuk mencetak laporan data karyawan, kita perlu mengklik data karyawan, lalu tampil laporan data karyawan. Selanjutnya kita mengklik laporan skala kriteria. Maka akan tampil laporan data skala kriteria. Selanjutnya laporan penilaian, lalu laporan perhitungan AHP, dan terdapat laporan peringkat. Peringkat terbesar sampai terkecil. Yang diperoleh dengan karyawan yang bernama Andika dengan total skor 0,484 yang mendapatkan peringkat pertama. Lalu kita kembali ke menu dashboard dengan mengklik button kembali. Di dalam dashboard terdapat profil perusahaan. Jika diklik terdapat data dari profil perusahaan PT SPN atau PT Solusi Pembayaran Nasional. Di sini juga terdapat button keluar atau exit yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi secara aman. Misalkan kita coba klik button keluar, maka akan muncul yakin ingin keluar dari aplikasi. Jika kita klik yes, maka otomatis akan keluar sepenuhnya dari aplikasi. Cukup sekian demo program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.